Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawasan Nusantara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Ucuida Karenina, selaku moderator sekaligus pemateri 1, lalu ada Nugi Nugraha sebagai pemateri 2, dan ada Andika Firgansyah sebagai pemateri 3. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama ada konsep wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang memiliki pengertian pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Selanjutnya, istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara, yang berarti diampit oleh dua hal. Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Lalu menurut Lemhanas, 1999, wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Ketetapan MPR tahun 1903 dan 1998 tentang Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan menurut Danu Saputro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasar asas Nusantara. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara. Pada intinya merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Kompetensi yang komprehensif dari masyarakat tentangnya akan berdampak positif terhadap rasa nasionalisme suatu bangsa. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dari berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepribadian bangsa Indonesia yang kreatif dan selalu berinovasi harus senantiasa bersumber dari nilai dan norma yang berlaku di negara Indonesia, yang sudah barang tentu kepribadian tersebut ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dengan kesadaran yang tinggi akan selalu menggali potensinya demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Adapun unsur-unsur dari wawasan Nusantara itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada wadah atau kontur. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Berdirinya negara Indonesia merupakan hasil perjuangan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Wilayah Indonesia yang terdiri dari atas banyak pulau berdampak bagi bangsa Indonesia karena dapat dipastikan berbagai aspek di negara Indonesia cenderung heterogen.
Secara teoritis, kondisi yang demikian dapat menimbulkan gesekan hingga konflik sosial, sehingga berpengaruh terhadap integrasi sosial. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap wawasan Nusantara dianggap penting agar bangsa Indonesia dapat selalu menggali potensi pengetahuan tentang keindonesiaannya. Selain itu, agar tercipta rasa saling memahami antar kelompok masyarakat yang heterogen tersebut. Lalu ada isi atau konten. Di tengah-tengah banyaknya perbedaan di negara Indonesia, wawasan Nusantara mengusung sebuah konsep tentang persatuan. Bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, baik dalam kebinekaan ataupun dalam berbangsa dan bernegara. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dan berdirinya negara Indonesia. Selain itu, penggalian pengetahuan secara mendalam demi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut harus dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat atau konsepsi pemersatu bangsa. Selanjutnya ada tata laku atau kondak. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Output tersebut direalisasikan dalam bentuk sifat dan sikap bangsa Indonesia dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata laku dapat diukur dari berbagai aspek, antara lain tata laku batiniah, yaitu sebuah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tata laku lahiriah, yaitu sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara. Adapun asas-asas wawasan Nusantara yang pertama yaitu kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai untuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Upaya tersebut dilakukan agar terwujud tujuan nasional. Yang kedua ada keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga ada kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan atau trust, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kerjasama yang sehat dalam kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nugi Nugraha. Kepada Nugi, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk selanjutnya, materi yang saya akan bacakan yaitu ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama ada pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau pembentukan rasa nasionalisme. Yang kedua ada pengetahuan tentang nilai-nilai ke-Indonesia sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Yang ketiga ada mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang keempat ada membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Yang kelima ada mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yang keenam ada sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Selanjutnya, keenam ada rasionalisasi wawasan Nusantara. Yaitu yang pertama ada terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya juga sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua ada terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga ada terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional.
Yang terakhir, yang keempat, ada terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Next. Untuk selanjutnya, ada Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berawal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5, dan sila yang memiliki arti dasar. Dan sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki kekhasannya tersendiri, berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, di mana sila-sila dalam Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang sistematis dan utuh. Dan Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut bisa kita buktikan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama ada objek filsafat, di mana objek filsafat itu yang segala yang ada gitu. Objek filsafat itu segala yang ada, bisa kita lihat dari Pancasila. Objek dari Pancasila itu yaitu manusia atau bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada metode filsafat, di mana metode filsafat itu merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Kemudian yang ketiga ada sistem filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang keempat, yang terakhir ada universalitas, sifat universalitas filsafat, di mana universalitas di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun, dimanapun, selain perkembangan mengenai nilai-nilai yang dimiliki terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada konsep geopolitik. Yang pertama ada pengertian geopolitik. Di bawah ini ada tokoh-tokoh atau para ahli yang mengemukakan pengertiannya tersendiri gitu, terkait dengan pengertian geopolitik. Kita ambil contoh. Yang pertama ada menurut Karl Haushofer, di mana geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Kemudian contoh selanjutnya ada dari Rudolf Kielen, di mana geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Selanjutnya yang kedua ada ruang lingkup geopolitik. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang sudah ada lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nugi Nugraha telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika. Kepada Andika saya persilakan. Baik, terima kasih para moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi. Selanjutnya yang ketiga ada perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada. Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia di antaranya. Yaitu A. Rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. B. Wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai territorialisme and marietieme kringen ordonanti
atau TZMKO pada tahun 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu upaya tersebut yang merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh, maka tanggal 13 Desember tahun 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang terakhir, negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau disebut juga archipelago state. Selanjutnya yaitu konsep geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya, latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut H. White tahun 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi bar yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Alasan utama kemunculan konsep geostrategi sebagai berikut. Yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antara manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Yang ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tujuan geostrategi. Menurut Kayla dan Ahmad Juwaidi, geostrategi memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya dan membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Dan yang kedua ada yang menurut Roger, yaitu tujuan utama geostrategi adalah untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik dan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Herdiawanto dan Jumanta menyatakan bahwa tujuan geostrategi diarahkan untuk A. Menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare dan prosperity. Yang ketiga, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang terakhir, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Dan yang terakhir ada geostrategi negara Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andika yang sudah menyampaikan materinya.
Mungkin sekian dapat kelompok kami sampaikan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu fungsi dari wawasan Nusantara adalah pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki kekhasannya tersendiri, berbeda dengan sistem filsafat yang lain. Berikut adalah penjabaran sistem Pancasila yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem filsafat lain yang ada di dunia. Yaitu asal dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan utuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.